Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia yang disusun oleh Aulia Purnamasari NIM 2320033 dan Wardah Hadirotul Qudsiyah NIM 2320034. Relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia. Persoalan relasi antara agama dan negara di Indonesia selalu mengalami pasang surut, sebab relasi keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. Titik konflik yang menonjol di Indonesia diwarnai oleh relasi agama dan negara. Konflik ini dapat melibatkan antara otoritas negara versus warga negara dengan konflik antar warga negara. Persoalan ini dapat diruntut dari bagaimana relasi antara negara dan agama, serta pandangan masyarakat terhadap negara dan agama. Relasi antara negara dan agama memiliki beberapa kecenderungan. 1. Negara berdasar agama. 2. Agama sebagai spirit bernegara. 3. Negara sekuler. Indonesia cenderung berada pada model kedua, yaitu agama sebagai spirit bernegara. Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara berdasar kepada prinsip ketuhanan dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warganya. Dalam beberapa praktik hukum masyarakat, ditemukan praktik yang berdasar kepada syariah Islam. Masyarakat bertindak dalam praktik hukum seperti perkawinan, waris, jual beli, dan beberapa lainnya menggunakan syariah Islam sebagai dasar hukumnya. Demikian hubungan antara negara dan agama. Terdapat beberapa teori tentang relasi antara lain sebagai berikut. 1. Teori integralistik. 2. Teori simbiotik. Dan 3. Teori sekularistik. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis mutualistik, di mana yang satu dengan yang lain saling memberi dan melengkapi. Dalam konteks ini, agama memberikan kerohanian yang dalam, sedangkan negara menjamin kehidupan dan keberlangsungan keagamaan warga negaranya. Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemonik sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya harus dikontrol dengan diimbangi oleh nilai ajaran agama yang mengutamakan menebar rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi Islam dan negara pra-reformasi tahun 1998. Relasi Islam dengan Orde Lama Indonesia bahkan sejak masa sebelum reformasi memiliki potret yang sangat unik. Donald K. Emerson menyebut Islam di Indonesia sebagai an active minority within a numerical majority. Relasi Islam dan Orde Baru. Ketika Pancasila lahir dan menjadi asas tunggal yang dipilih oleh Orde Lama dan Orde Baru, maka seluruh elemen bangsa dipaksakan harus tunduk pada ideologi termasuk umat Islam. Relasi Islam dan negara pasca reformasi tahun 1998. 1. Model Islam fundamentalis adalah mereka yang mencita-citakan penerapan syariat Islam di Indonesia. 2. Model Islam radikal adalah berawal dari kelompok Islam fundamentalis yang menempuh jalur non-kooperatif. 3. Model Islam anarkis adalah model Islam lain yang muncul pada masa reformasi. Mereka mengakui kedaulatan NKRI, menerima Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka menganggap tidak ada masalah dengan hal itu. 4. Model Islam teroris adalah kelompok Islam yang mirip dengan kelompok Islam radikal. 5. Model Islam sempalan adalah kelompok Islam yang menganut ajaran Islam sinkretik. Relasi agama dan negara di masa modern. Diskursus mengenai hubungan antara agama atau al-din dan negara atau al-daulah merupakan salah satu subjek yang hangat diperdebatkan di kalangan para pemikir muslim sejak dahulu hingga saat ini. Karena tingkat penetrasi Islam ke dalam negara dan politik berbeda-beda, maka timbul kesulitan untuk menentukan sebuah negara yang menjadi pola dasar negara Islam. Perdebatan yang terjadi di dunia Islam modern tentang agama dan negara telah melahirkan pemikiran pemikir muslim, baik dari kelompok yang mendukung penyatuan agama dan negara serta yang berupaya memisahkan agama dan negara maupun yang mencoba mengambil jalan tengah di antara keduanya.
Secara garis besar, kelompok-kelompok tersebut meskipun memiliki konsep yang berbeda-beda mengenai hubungan agama dan negara, namun sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan. Karena Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Namun demikian, keduanya tetap mempunyai penafsiran yang jauh berbeda terhadap ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. 1. Kelompok pertama beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, syariah harus menjadi konstitusi negara dan kedaulatan ada di tangan Tuhan. 2. Kelompok kedua beranggapan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh umat Islam. Gagasan untuk menyatukan agama dan negara merefleksikan adanya kecenderungan untuk gagasan menekankan aspek legal dan formal. Idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai dengan keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara. Sebaliknya, ide yang memisahkan agama dan negara ingin secara tegas memisahkan urusan agama dan negara. Ide yang muncul kemudian adalah pemikiran yang lebih menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Watak yang substansialis dengan menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan musyawarah, dan partisipasi yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam mempunyai potensi untuk berperan sebagai penghubung antara agama dan sistem politik modern. Ada dua asumsi pokok melandasi perbedaan pemikiran tentang hubungan agama dan negara dalam konteks Indonesia, yakni 1. Masalah hubungan politik antara Islam dan negara muncul dan berkembang dan pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan pendiri republik ini tentang bagaimana Indonesia yang dicita-citakan. 2. Hubungan politik antara Islam dan negara yang kurang baik tidak muncul dari doktrin Islam sendiri, melainkan dari bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio-kultural, ekonomis, dan politis di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.